Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, untuk pelajaran SBK saat ini yang akan kita bahas adalah seni lukis. Silakan siapkan peralatannya. Jangan lupa kita awali dengan bacaan Bismillahirrahmanirrahim. Baik, selanjutnya mari kita mulai pembahasan tentang seni lukis. Kita awali dengan pengertian seni lukis. Seni lukis dapat dikatakan sebagai daya cipta manusia yang diekspresikan atau diungkapkan melalui media garis, warna, tekstur, gelap terang, bidang, dan bentuk pada bidang dua dimensi. Seni lukis juga bisa disebut sebagai kebebasan berekspresi sebagai ungkapan perasaan manusia yang dituangkan dalam bidang dua dimensional dengan menggunakan garis dan warna. Jadi bisa dipersingkat dengan kata kunci bahwa seni lukis itu adalah ungkapan ekspresi yang dituangkan dalam bidang dua dimensi. Bisa kertas gambar, bisa kanvas, dan sebagainya. Kita lanjut. Tujuan berkarya seni lukis. Kita lihat di sini. Pertama, tujuan yang sifatnya fungsi primer, yaitu berkarya seni sebagai cetusan perasaan dan ekspresi pribadi tanpa mempertimbangkan maksud lainnya, hanya sebagai ekspresi pribadi. Yang kedua, tujuan yang disebut sebagai fungsi sekunder itu berkarya seni di samping untuk kepuasan pribadi juga melayani kepentingan pihak luar atau orang lain. Jadi seni juga sebagai sarana komunikasi. Yang ketiga, tujuan berkarya dikatakan sebagai fungsi fisik, yaitu berkarya seni lukis yang lebih mengutamakan nilai pakai atau kegunaannya. Dalam seni lukis ada istilah ide, gagasan, dan tema lukisan. Ini saling terkait dalam sebuah karya. Harus kita pahami sebelum kita memulai atau berlatih melukis. Ide adalah pemilihan objek. Objek lukis bisa apa saja. Semua bisa dijadikan objek. Baik yang nyata atau alam ataupun yang abstrak. Gagasan adalah gambaran isi lukisan dari objek yang dituangkan dalam lukisan. Tema itu makna yang dapat disimpulkan dari objek dan isi yang terkandung dalam lukisan. Satu contoh, lukisan tentang pasar. Pasar menjadi ide atau objek. Kemudian di pasar ada transaksi jual beli. Ini gagasannya. Maka temanya adalah manusia dengan aktivitasnya. Di sini dipilih aktivitas di pasar. Nah, kita bisa memilih tema-tema dalam lukisan. Tema pertama, manusia dengan dirinya. Jadi, ekspresi pribadi, misalnya kesedihan, kemurungan yang diungkap dalam lukisan itu termasuk tema manusia dengan dirinya. Kemudian manusia dengan manusia lain, ya tadi seperti pasar ada transaksi. Manusia dengan alam sekitarnya, ya bisa kita terjemahkan sebagai kita membuat lukisan yang berkaitan dengan alam. Manusia dengan alam benda, manusia dengan aktivitasnya, dan manusia dengan alam khayal. Ini kebanyakan lukisan sifatnya abstrak. Nah, kali ini adalah
cara memilih objek. Dari sini ya, cara memilih objek. Kita bisa ambil contoh yang imitasi. Imitasi artinya meniru. Ya, kita bisa meniru objek yang ada. Distorsi, objek yang ada dikurangi atau dibentuk dengan cara mengurangi atau menggeliatkan. Deformasi ini mengubah bentuk tapi masih ada kesan dari objek aslinya. Kemudian bisa juga abstraksi, mengubah sampai hilang bentuk aslinya. Bisa juga objek yang dipengaruhi oleh angan-angan atau daya imajinasi. Misalnya tentang bentuk makhluk angkasa yang sebetulnya hanya angan-angan atau khayalan si pelukis saja. Itu adalah objek yang dipengaruhi oleh angan-angan. Dalam lukisan ada sketsa. Sketsa ini adalah goresan garis atau warna secara spontan, cepat, dan tipis. Sketsa dalam lukis merupakan langkah untuk menemukan objek yang paling bagus untuk dilukis. Jadi, sketsa adalah dasar dari gambar yang nanti akan diselesaikan atau akan jadi lukisan. Ini contoh sketsa. Lihat saja di sini. Ini contoh sketsa dari foto seorang wanita, kemudian dibuat sketsanya, dan ini masih perlu penyelesaian. Ini contoh lukisan sebuah foto ya, yang baru dalam bentuk sketsa. Umumnya sketsa dibuat dari pensil atau ya, umumnya pensil ya. Hanya ada kesan gelap terang. Ya, di sini perlu diselesaikan menjadi gambar yang sesungguhnya atau lukisan yang sesungguhnya. Teknik dalam seni lukis. Ada teknik ya, plakat. Plakat itu adalah pewarnaan tebal atau menutup rapat dengan warna tanpa terlihat warna dasar dari kertas gambar ataupun kanvas. Kemudian teknik transparan. Ini dibilang transparan karena masih terlihat warna dari media dasarnya. Plakat ini biasanya menggunakan cat poster, cat akrilik, cat minyak. Transparan ini biasanya menggunakan cat air, makanya disebut akuarel karena prosesnya dengan bantuan air. Ya, teknik transparan yang menggunakan cat air disebut akuarel. Kemudian teknik pointillis ini teknik yang menggunakan menumpuk atau merangkai titik-titik hingga membentuk suatu lukisan. Kemudian teknik goresan atau arsir, ya, goresan ekspresif dengan jari atau kuas. Nah, teknik ini sudah pernah dibahas dalam materi menggambar model. Jadi bisa kalian pahami kembali dengan membuka materi menggambar model. Bahan dan alat yang biasa atau kita gunakan dalam melukis. Lihat di sini. Ada pastel, itu cocok untuk kertas, duplet, dan karton. Cat air hanya kertas saja. Akrilik bisa media kertas, tembok. Arang bisa kertas, cat minyak, kanvas. Itu alat dan bahan yang biasa digunakan dalam membuat sebuah lukisan. Sekarang tahapan melukis. Jadi awalnya lukisan dibuat dalam bentuk sketsa atau garis-garis dasar yang umum. Kemudian sketsa dipindahkan
ke perangkat atau medium yang digunakan. Bisa kita teruskan sketsa tadi dengan mewarnai goresan tipis dari objek pokok dan mewarnai latar belakang. Jadi buat sketsa atau melanjutkan sketsa diwarnai dengan goresan tipis dan memberi warna pada garis atau latar belakang dari lukisan. Baru disempurnakan dengan teknik lainnya, misalnya dengan kontur, gelap terang, tekanan warna, tekstur, dan lainnya. Itu tahapan melukis ada 3. Meneruskan sketsa, memberi warna yang dasar dan warna dari objek, kemudian menambah bagian-bagian lain sebagai kesempurnaan lukisan. Ini contoh lukisan. Ini adalah contoh lukisan yang dibuat menggunakan media kertas gambar dan pewarna krayon. Kemudian ini kanvas dan menggunakan cat minyak. Antara krayon dan cat minyak berbeda dalam tekstur. Krayon lebih halus, cat minyak teksturnya lebih kasar. Atau lebih kasar. Tekstur itu adalah kasar halusnya permukaan. Teksturnya lebih kasar dari yang menggunakan krayon. Ini contoh teknik transparan. Transparan artinya warna dasar kertas masih kelihatan. Ini lukisan yang dibuat menggunakan kertas gambar dan cat air. Disebut akuarel atau transparan. Lihat dari bentuknya, ini adalah lukisan non-figuratif atau lukisan abstrak. Bentuknya bukan bentuk alam. Nah, ini masih juga yang krayon, ya, sama. Jadi kita lihat contoh ini, krayon, cat minyak, cat air, dan krayon. Itu contoh lukisan. Ya, demikian sekelumit tentang pengetahuan melukis. Selamat belajar dan berlatih ya. Nanti pada pertemuan berikutnya kita akan praktek melukis. Siapkan kertas gambar A3, pewarnanya boleh krayon, boleh pensil warna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.